Masih enggak? Efeknya bisa. Iya dong. Biar nggak nutupi mic-nya enggak. Berarti Betul. kayak geser ke sini lagi. Terus geser itu biar ini apa enggak nutupin mic. Itu posisinya dulu. Nah, Pembukanya siapa? Pembukanya siapa? ya saya boleh. Anu guys. Oke, kita mulai untuk podcasting. Acara kita Ngapain? Testimoni tentang perjalanan sekilas di Jogja dalam rangka pameran seni rupa dan berbicara tentang pameran Forum Drawing Indonesia. kemarin ya gitu dia. Kemarin acaranya. Iya, kemarin tanggal 14. Temanya ada temanya. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Iya. Kemarin pamerannya Bercerita tentang apa tuh? tentang peringatan 100 tahun Taman Siswa. Taman siswa. Iya, ulang tahun. Kalau sejarah taman siswa itu tentang Pendidikan. pendidikan ya? Pendidikan yang sifatnya bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan Belanda yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara dengan sistem pendidikan lokal, pendidikan pribumi yang bergerak di bidang kebudayaan. Jadi pendidikannya itu bergerak pendidikan dengan sistem kebudayaan. Jadi dia pendidikan tapi banyak unsur kebudayaan yang dimasukkan ke situ. Sampai sekarang terbentuk sampai sekarang. Asik dong. Iya. Lumayan. Ada pesertanya ada berapa banyak kemarin? Sekitar 75-an, 75 kalau nggak salah, 75 orang. Setelah pameran loh. Mas Indra menyertakan berapa banyak karya mas? Satu. Iya satu aja. Karena ya lumayan biaya ngirimnya agak-agak mahal. Ya, karena kita partisipasi kan. Karena alumni. Saya ngirim satu. Didampingi oleh kawan-kawan ini bertiga. Selain kita mengikuti bukan pameran, juga termasuk membantu penataan ketika sebelum pembukaan, kita juga setelah itu mengadakan kunjungan kawan-kawan berupa di Jogja beberapa orang sebagai apa ya, sebagai ajang kangen, juga ajang untuk inspirasi, mencari inspirasi yang lain ya. Kemudian juga membicarakan tentang Forum Drawing Indonesia. Dan kita ada di forum. Dan kita mendapat posisi di mewakili Banten itu Forum Drawing Banten. Gitu. Jadi kita akan membuat pameran yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan Mei secara bersamaan dengan tempat yang berbeda. Terus ini tanya, ini orang yang sudah Gimana Mas Wisnu? Cerita dong. Cerita tentang kemarin nemenin kegiatan Mas Indra. Pokoknya kemarin tuh ketika nyampe Jogja tuh nggak berekspektasi lebih ya, karena khawatir di sana kan senior-senior tuh pada megah-megah karyanya gitu, khawatir personality-nya juga bakal ikut naik gitu. Ternyata orangnya welcome gitu, asik orang-orangnya, Begitu ya. saling support. Pokoknya sama orang yang asing kayak gini itu kan asing karena bukan dari lingkaran taman siswa itu, jadi mereka welcome, sharing, berbagi ilmu. Berarti kemarin ketemu banyak seniman. Ketemu banyak seniman, Belajar banyak. belajar banyak, khususnya untuk manajemen kekaryaan. Bisa sharing dong sama saya, bisa ngajarin saya sesuatu nih. Ya, orang aja di sini sharing itu istilahnya bersama. bersama-sama berbagi belajar gitu. Gak ada yang lebih
ada yang lebih rendah gitu sama atas. Jadi apa yang kurang, apa yang lebih kita berbagi di situ. Kemarin berapa lama di Jogja? Mulai hari Minggunya Kita berangkat tanggal 11, 11 pulang tanggal 16. pulang hari Kamis. Naik bis ya. Itu ceritanya di mana tuh? Di bis ada cerita kenangan lucu atau gimana naik bis? Sebenarnya ada sih. Tapi nggak usah. ada Gimana, Bang? lucu. Jadi, Humornya apa humornya? ya kan di situ nggak boleh ngerokok ya, karena apa bisa AC dan nggak disediain tempat khusus untuk merokok. Terlebih lagi ada momen yang dimana kita jadi mabok bis, mabok darat gitu. Ayo milih udah nggak bisa merokok, ditambah mabok, udah pilihannya cuma tidur, maksain diri buat tidur. Walaupun nggak bisa tuh. Oke, topiknya ini menarik. Harusnya tadi perkenalan dulu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi. Tapi sekarang saya kenalan dulu nih. Sebelumnya ada Mas Indra tadi yang mewakili yang paling tua di antara kita, yang paling sepuh, paling senior dan sepuh gitu ya. Mas Wisnu, seorang seniman dari Cilegon ya. Mas Kay, seniman juga dari Banten, dan sedangkan saya sendiri seorang moderator dan juga aktivis di bidang kesenian, ingin memajukan kesenian, membentuk komunitas ya istilahnya ya, menghidupkan rame-rame, bertemu dalam kebersamaan, dan itu bukan hal yang mudah juga ya kalau di Banten ya. Iya. Ada jatuh bangunnya di Banten ya. Kayak lagu dangdut itu bangun. Iya dong, iya dong. Tapi ini hal prinsipnya beda ya. Iya. Jadi apa ya? Kalau DKB kan kita bicara tentang perjuangannya Mas Indra dulu ingin membentuk komunitas yang solid, valid, bisa diterima masyarakat. Tapi sekarang statusnya gimana Mas? Ya itu nggak tahu itu berhubungan dengan pemerintah juga kan itu kan. Maksudnya untuk kegiatan-kegiatan seni rupa kan ya? Iya dengan sendiri kita sekarang bergeraknya independen. Independen Tidak berarti. tidak terikat pada DKB, tidak terikat pada organisasi yang lain ya. Artinya di Banten yang ada. Tapi kita lebih bergerak kepada individu atau kelompok yang harapannya untuk terus menggulirkan kehidupan kesenian terutama seni rupa yang ada di provinsi Banten ini. Wah, semoga kita bisa berjuang sampai membentuk tujuan kita, yaitu wawasan sehat sebaik-baiknya seni rupa ya. Betul. Dan apresiasi yang baik masyarakat. Untuk itu kira-kira kiat-kiatnya apa tuh Mas? Kalau Mas Indra melihat dunia dengan kita berdiri sempurna sebagai masyarakat di lapisan masyarakat Banten, posisi objektif seni rupa itu apa sih sebenarnya? Iya sebenarnya kalau kita membicarakan posisi objek seni, ya seni itu kan bukan seperti kita melihat mobil bagus, tapi dia adalah sebagai sebuah pengimbang dalam cara kita memandang sesuatu. Karena kita bicara kesenian maka bicara perasaan, bicara hati, bicara sudut pandang yang tidak menjatuhkan atau tidak mengklaim sesuatu yang tidak pantas atau menjudge atau menghakimi sekelompok orang seseorang dengan kesenian tidak, tapi kita kesenian sendiri untuk membangun mental yang mencintai kebudayaan, menghargai orang lain, apresiasi, mengeluarkan pendapat dan kekaryaannya. Jadi, Membentuk mental kebudayaan menurut saya itu menjaga sama-sama mental kebudayaan itu, membentuk dan ke arah Indonesia yang lebih baik. ya betul. Dan kita berbakti masyarakat yang berkesenian berkebudayaan lah. Walaupun skala kecil ya. Kalau dibandingkan dengan Jogja, kita berdiri di Banten sebagai siapa Mas komunitas? Apakah banyak peluang bisnis atau bisnis organisasi status statement di mana disebut bos ya kalau saya sebutnya itu banyak nggak ada bos di Indonesia di daerah region Banten ini? Bos yang bersifat apa nih? Bos ini maksudnya dia jadi seorang
akomodasi dari sebuah persepsi seni rupa itu. Kayak Mas Wisnu, bukan, kalau Mas Wisnu kan memulai bisnisnya dari penjualan apa Mas? kaos Ya. Itu kan juga salah satu bos sistem bisnis organisasi. Apakah organisasinya udah masih satu orang atau lebih banyak dari satu? kalau dalam sebuah brand yang saya buat ini memang khusus buat idealisme saya sendiri sih, Untuk kebutuhan Karya- dagangnya ya, dagang. karya dalam bentuk dagang. Cuman dalam ranah itu clothing itu ada yang ikut-ikut atau menjadi terpacu lah untuk membangun sebuah brand yang mempunyai nilai tersendiri. Jadi nggak bikin baju cuma sekedar baju, tapi dia bikin baju karena ingin menyampaikan pesan. Jadi sebagai media untuk berekspresi. Jadi mulai tumbuh tuh teman-temanku yang bikin brand untuk ikut dalam ranah idealisme itu. Jadi mereka lebih terarah gitu. Enggak baju sebagai baju cuma buat jual aja. Ada pesan ya, ada pesan, ada bentuk ekspresi si pembuat baju, si desain baju itu maksudnya. Jadi sebagai karya seni juga dia, nggak sebagai baju pakaian doang. Itu udah berapa lama bisa jalan? Itu baru mulai tuh 2019. Kalau masih organisasinya. Kalau Mas Indra sendiri bisnisnya apa nih Mas seni rupa? Saya tuh bukan orang pembisnis, bingung nih jawabnya ya. Kami kan mengakomodasikan Tapi saya- benda tersebut. Tapi saya lebih ini apa? Kalau saya tuh lebih ya kak, lebih apa? Membangun. Artinya kalau saya lebih membangunkan orang tidur ibaratnya. Kan mengajarin orang yang belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Nah kalau yang di baju putih itu Mas K ya. Mas K itu kan bisa dibilang seorang pengajar juga ya. Sering mengasih kursus ke anak-anak SMA itu. Kendalanya apa tuh Mas? Kira-kira? Kendalanya mungkin kalau untuk orang yang baru belajar kadang ada yang pesimis. Pesimis ya. Iya. Ada strategi atau fungsi bagaimana kita sebagai komunitas kecil ini bisa membentuk komunitas yang akhirnya kita akan bercita-cita ya, bisa punya, kalau bisa sampai kita bangun yang namanya keinginan kita untuk mendorong bentuk tersebut. Kita menginginkan bentuk wawasan sehat itu sebaik-baiknya menjadi wadah sekolah gitu ya kalau bisa. Tapi pertanyaannya kan kita bukan siapa-siapa persoalannya kan Mas. Iya, Jadi bukan orang penting gitu ya. iya. Untuk membentuk kesana, apakah yang sebenarnya, apakah dengan kegiatan kita di bulan Februari ini ataupun bulan Mei dari perencanaan yang kita sebelumnya ini ya Mas, apakah kita bisa membentuk komunitas sampai wadah kesana pada akhirnya? Ya sebenarnya Harapannya? sebenarnya ya kalau komunitas itu kan sudah ada, sudah dibentuk misalnya dari beberapa kawan, beberapa orang kan. Nah di sini sifatnya hanya membuat menggerakkan motor yang mungkin agak tersendat, mungkin yang fungsinya sudah lama digerakkan lagi supaya menjadi panas atau diganti busi baru tapi dengan tenaga yang sangat lama, artinya memotivasi terus supaya bergerak maksudnya. Jadi antara hubungannya dengan kegiatan kemarin, kegiatan besok itu adalah sudah memotivasi untuk terus jangan berhenti, kita berjalan terus, harus bergerak terus untuk terus supaya apa? Supaya orang memahami bahwa kita itu ada. Kita harus juga harus didengar oleh orang lain juga. Bagaimana sepak terjang kita tentang kesenian itu di lokal kita. Kalau Mas Indra sendiri sebagai profesinya seorang guru ya, guru SMA, ada melihat kendala ke anak-anak murid? Kalau kendala pasti ada. Cuman kan kita tidak bisa memaksakan. Karena begini, pelajaran kesenian di sekolah itu tidak menuntut murid menjadi seorang seniman atau pekerja seni, tidak, tapi lebih kepada rasa apresiasi yang tinggi terhadap anak-anak itu untuk ketika bertemu dengan karya seni atau ketika mereka menonton pameran seni, jadi mereka punya apresiasi yang bagus, penghargaan yang bagus. Kemudian juga secara tidak langsung kita melatih memfungsikan otak kanan dengan benar, dengan tepat. Karena sebenarnya pelajaran kesenian itu
melatih siswa untuk memudahkan otak kan untuk mengingat, karena ini kan fungsinya fungsi praktis, bukan matematis tekanan itu. Jadi mereka melatih untuk mudah mengingat sebenarnya kalau untuk pelajaran ya, tapi juga melatih untuk ya tadi berapresiasi, pengembangan kreativitas gitu. Tapi masalah nanti hasilnya seperti apa itu pilihan, ataukah nanti ketika mereka lulus mereka masuk sekolah seni, atau mereka nanti berpihak atau berpikir pengen jadi seorang pelaku seni, itu pilihan juga. Jadi tidak dipaksakan ketika mereka belajar seni di sekolah harus jadi seniman, tidak. Jadi hanya untuk memfungsikan sesuatu yang semestinya dalam kriteria di mana mengenalkan kemampuan ya, melatih bakat-bakat yang tersimpan gitu ya. Biasanya kan anak-anak SMA tuh punya bakat, tapi karena tidak ada yang mendorong atau memotivasi untuk dimunculkan, akhirnya tidak muncul. banyak yang males gitu. Kalau malas tapi juga ada yang semangatnya berlebihan, artinya yang benar-benar semangat Antusiasnya tinggi ya. ada, itu ada. Tapi yang malas-malasan ada juga, seimbang. Kalau prospek dalam pertanyaan saya dalam wawasan setelah prospektus gitu ya. Kalau ini mengakomodasikan wawasan sebuah akademi untuk sekolah di wadah yang akhirnya berdirinya sebagai sekolah dan mendorong memiliki daya tarik di mana pengajarnya memiliki kemampuan yang banyak. Mungkin nggak di Banten itu bisa punya potensi bisa sampai punya privat dulu deh, contohnya privat tapi komunitas yang mewadahi. Kalau modulasinya silabusnya diakui bisa sampai jadi universitas dalam fakultas kesenian khusus gitu, bisa nggak Mas? Bisa aja, tapi mungkin langkahnya ya harus jelas kan, kegiatannya harus jelas, kemudian aturan-aturan mainnya juga harus jelas, sehingga apa itu bisa berjalan, bisa ada pengakuan dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak terkait itu biasanya mereka bicara memvalidkan hal apakah yang akhirnya kita masuk kriteria tersebut, Mas, kira-kira? Ya memenuhi syarat, biasanya kan misalnya kita mau membuat sekolah seni, kalau tidak kita sudah punya guru-gurunya yang memang expert di bidangnya, kemudian punya lahan, kemudian visinya apa untuk sekolah ini, apa tujuannya, itu harus jelas kan. Lokasinya di mana, itu kan artinya orang-orang yang berhubungan dengan itu menanyakan ketika kita mengajukan sesuatu untuk mendirikan sesuatu, pasti mereka menanyakan apa sih kepentingannya, untuk apa, seberapa besar pengaruhnya. Itu Kalau dalam ritual kita akan melaksanakan pameran ya dalam waktu dekat ini, memang apresiasinya kalau sebelumnya kita udah melaksanain yang namanya pameran tuh Mas ya, 2019 dan pengunjungnya masih kalangan sendiri ya, belum peminatnya belum masih anak-anak sekolah gitu ya. iya, karena kemarin gini sebenarnya, walaupun kalangan kita sendiri, tapi ada juga orang-orang lain ya, orang-orang di luar komunitas kita yang hadir. Mungkin yang mempengaruhi itu adalah apa? Pemberitaannya, mungkin kurang dikejar ya kemarinnya pemberitaannya itu. Nah, saya kan padahal karyanya udah maksimal ya, sudah kita sajikan semaksimal mungkin, walaupun istilahnya ada kekurangan sana situ, biasa ada proses kan. Tapi publikasi memang harus gencar, harus rutin. Kalau di waktu kemarin di Jogja itu antusiasnya banyak loh. Ya, ini saya Share dong kawan yang menyaksikan lah yang mungkin bisa Mas Wisnu, Mas K ini gimana kemarin di Jogja pengalamannya? Beda nggak sama yang kita di Banten? jelas beda lah. Beda ya? Beda banget. Kok sampai jalan-jalan ke museum jadi ngiri saya. Mungkin lain waktu bisa diajak lagi. Monumen bawah candi gitu ya. Jadi Kalasan. Kalasan. Kalasan itu di dekat Apadi ya? enggak, di kampung Kalasan, di desa Kalasan. Kampung Kalasan. Ya, jadi setelah Prambanan ke arah barat ya, setelah baratnya Prambanan. Itu kemarin waktu ada forum gitu ngobrolin apa aja kira-kira?
persiapan pameran ya. Ya, teknisnya, pembagian tugasnya, antar per wilayah. Di hotel atau di tempat Ngobrol di tongkrongan pameran itu kemarin, sama ke rumah ada beberapa kawan yang dan salah satu mungkin yang pelaku juga yang ada hubungannya kemarin. masih. Jadi biar lebih terang lagi. Oke, kita mau sampai di sini dulu ngobrolnya apa mau lanjut nih? Ya, silakan saja, tapi jangan terlalu nanti kita bisa lanjut lagi. Next time aja ya. Iya, sambungan yang lain. Kita semoga ada pesertanya lebih ramai, lebih ngumpul, lebih ngangonin pertanyaan yang mungkin kita bisa melihat resolusi kecerahannya kita mau kemana dalam objektivitas kita dalam berdirinya seni rupa gitu. Ya. Oke, saya permisi dulu. Saya seorang moderator yang humoris. Nama saya Mas Bayu, Mas Indra. Terima kasih Mas Indra. Salam dulu. Mas Kay, humornya keren Mas. Oke, intinya kita pamit dulu. See you next time everyone. Ngobrol-ngobrol bentar. Kita judulnya apa nih kalau mau ngadain podcast selanjutnya? Bincang kreatif aja. Bincang kreatif. Oke, kita podcastnya ntar kita bentuk namanya Bincang Kreatif. Kebetulan ini kita lagi nongkrong aja dan masih dadakan dan see you next time everyone. Saya ntar Mas Wisnu moderator minggu depannya. Boleh, siap. Oke. Terima kasih semuanya. Dah. Nanti kalau yang upload ya upload gitu. Iya.